Dari jalanan yang gelap sampai lampu panggung yang menyala, panggung ambisi lahir dari lapar mimpi dan realita. This is Flow Nusantara, dari bawah menuju cahaya. Kuasa itu manis, bukan karena rasanya, tapi karena bikin orang lupa diri. Kata-kata lembut, nada penuh empati, tapi setiap senyum punya agenda sendiri. Mereka datang bawa solusi siap saji, padahal niatnya nyari panggung, bukan peduli kuasa manis. Kayak gula di kopi pahit, sekali kecanduan, logika mulai sakit. Yang dulu keras, sekarang lunak. Yang dulu berani, sekarang ikut arus, ikut angkat tangan. Janji disusun rapi, dikemas visi, biar terdengar luhur, padahal ambisi. Kalau kekuasaan bisa bikin lupa asal, berarti rasa manisnya lebih kuat dari moral. Kuasa manis terlalu mudah dipercaya, sekali mencicipi susah kembali ke nyata. Manis di lidah terasa nikmat, tapi lama-lama mengikis batas benar dan sesat. Mereka bilang tenang, semua terkendali, padahal kendali ada di tangan segelintir lagi. Bahasa halus dipakai jadi selimut, biar keputusan keras terasa lembut. Yang mempertanyakan disebut negatif, yang mengangguk dibilang paling konstruktif. Kritik diredam pakai kata sopan, biar yang dikorbankan tetap terlihat wajar dan aman. Kuasa manis bikin jarak terasa wajar antara yang memutuskan dan yang menanggung beban. Semua sah, semua rapi, semua legal, tapi rasa adilnya makin tipis dan dangkal. Kuasa manis dibungkus kepercayaan, sekali percaya susah beda ininya dan sandiwara. Wadis panggung penuh cahaya, yang di belakang layar menanggung konsekuensi nyata. Ini bukan kebencian, ini kewaspadaan. Karena yang paling berbahaya bukan kuasa yang kasar, tapi kuasa yang terasa manis. Kuasa manis bikin kompromi jadi kebiasaan, sedikit demi sedikit nilai mulai ditinggalkan. Hari ini dimaafkan, besok dimaklumi, lama-lama semua jadi yang penting stabilitas. Lagi yang idealis disebut belum dewasa, yang kritis dibilang tak paham realita, padahal realita dibentuk oleh pilihan, dan pilihan itu sering berat sebelah diam-diam. Kalau kuasa terus dirasa tanpa koreksi, yang tumbuh bukan keadilan tapi ilusi. Dan saat rasa manisnya mulai hambar, yang tersisa cuma kepercayaan yang sudah retak parah. Kuasa manis, waktunya waspada, jangan telan mentah kata yang terdengar indah. Kuasa manis, kami masih sadar, yang terlalu manis sering menyembunyikan dampak yang paling parah. Kuasa manis, waktunya waspada, jangan telan mentah noja yang terdengar indah. Kuasa manis, kami masih sadar, yang terlalu manis sering menyembunyikan dampak yang paling parah. Yeah. Kuasa bukan soal rasa, tapi arah, dan yang terasa manis. Belum tentu membawa kita ke tempat yang benar. Tak semua lapar berisik. Ada yang diam, tersenyum, dan menunggu giliran memang sah. Lapar tak terucap tapi matanya bicara. Setiap gerak pelan penuh perhitungan arah. Katanya cukup, katanya aman, tapi tangannya masih mencari celah di balik pernyataan. Tak pernah teriak, tak pernah menuntut, cuma duduk rapi sambil mengukur waktu yang tepat untuk menyergap lembut. Kalau nafsu disembunyikan sebagai kesabaran, itu bukan dewasa, itu strategi kelaparan.
Wajah tenang isi perut berisik, keinginan ditahan biar terlihat elit. Yang di depan bicara nilai dan etika, di belakang menghitung porsi siapa dapat berapa. Lapar tak terucap, diam tapi ganas, tak minta banyak tapi ingin menguasai luas. Lapar tak terucap, tak terlihat, namun dorongannya kuat, bikin batas moral cepat robek dan retak. They play it calm, waiting for the plate, sambil senyum manis tapi tak pernah kenyang. Kalau keserakahan belajar menyamar, ia akan datang paling sopan, paling pintar. Tak semua rakus itu brutal, ada yang pakai bahasa intelektual. Kalau keinginan dibungkus rasional, manipulasi terasa logis dan normal. Yang lain sibuk bertahan hidup, yang ini sibuk cari celah buat hidup lebih empuk. Karena lapar yang tak diakui, tak pernah puas meski sudah diberi. Lapar tak terucap, menunggu waktu, bukan soal kebutuhan tapi ambisi membatu. Lapar tak terucap, tak ada cukup, semakin dipenuhi semakin dalam lubangnya menghisap dan menutup. Ini bukan sabar, ini menahan nafsu, bukan menunggu giliran. Ini lapar yang disamarkan rapi dan palsu. Kami lihat siapa yang pura-pura puas, padahal ingin lebih dari yang pantas. Yang tak pernah bilang cukup, akan selalu merasa kurang walau duduk di puncak. Lapar tak terucap, hidup dari kebiasaan, dari lingkungan yang memaklumi keserakahan. Karena saat semua terlihat sopan dan tertib, yang paling berbahaya adalah niat yang tak pernah diakui jujur dan bersih. Kalau semua ingin lebih tanpa mau berbagi, jangan heran keadilan tinggal teori. Karena dunia bukan kekurangan sumber daya, ia cuma penuh oleh lapar yang tak mau mengaku punya batasnya. Lapar tak terucap, kami bongkar wajahnya, bukan kebutuhan cuma nafsu yang dipelihara. Lapar tak terucap, waktunya sadar, yang tak pernah mengaku lapar justru paling rakus saat diberi kesempatan lebar. Mengaku lapar bisa diselesaikan, menyembunyikannya hanya melahirkan keserakahan yang tak pernah kenyang. Katanya punya batas, tapi batasnya bisa dilipat. Moral bukan kompas, cuma karet yang ditarik saat perlu. Moral fleksibel, elastis kayak alasan. Hari ini keras, besok cari pembenaran. Yang salah jadi abu-abu kalau untungnya besar. Yang benar bisa ditunda kalau risikonya kasar. Mereka bilang situasional, aku bilang oportunis. Prinsip dikorbankan demi citra yang ekonomis. Di depan kamera bicara nilai luhur, di belakang layar negosiasi makin subur. Kalau moral bisa menyesuaikan cuaca, jangan heran kalau badai datang tanpa peringatan rasa. Yang konsisten dibilang ekstrem, yang pelin-pelan dipuji karena dewasa dan paham sistem. Moral fleksibel, mudah diteguk biar semua tampak wajar saat nurani tertekuk peluh. Moral fleksibel, aman di posisi tapi berbahaya buat makna dan generasi. Moral fleksibel, mudah diteguk biar semua tampak wajar saat nurani tertekuk peluh. Moral fleksibel, aman di posisi tapi berbahaya buat makna dan generasi. Mereka jual empati versi diskon, dipakai saat ramai, disimpan pas sepi respon. Kalimat manis jadi tameng keputusan, biar luka orang lain terasa kayak kesalahan kebiasaan. Hari ini marah, besok lupa, tergantung siapa yang pegang kuasa. Kalau moral bergeser tiap ada tawaran, berarti ia bukan nilai, cuma alat tawar-menawar. Bicara etika pakai slide presentasi, tapi praktiknya beda di ruang negosiasi. Yang dirugikan disuruh mengerti kondisi, yang diuntungkan menyebutnya efisiensi. Moral fleksibel, cepat beradaptasi, padahal itu nama lain dari amputasi empati. Moral fleksibel, rapi di kata, berantakan di dampak yang tak terlihat mata.
Moral fleksibel, cepat beradaptasi, padahal itu nama lain dari amputasi empati. Moral fleksibel, rapi di kata, berantakan di dampak yang tak terlihat mata. Bukan kompromi, ini konsesi. Bukan dewasa, ini degenerasi. Moral yang lentur bikin batas kabur, sedikit demi sedikit yang tabu jadi makmur. Saat semuanya bisa dipertimbangkan, yang tersisa cuma kepentingan. Paling berani mengambil kesempatan. Mereka bilang realistis, aku bilang kehilangan arah. Karena tanpa prinsip, realita jadi tanah basah. Kami berdiri bukan karena paling benar, tapi karena menolak jadi bagian dari pembenaran yang berputar-putar. Kalau moral cuma aksesoris wacana, dipakai saat perlu, dilepas saat mengganggu rencana. Jangan tanya kenapa kepercayaan runtuh, ia mati pelan, dibunuh oleh kelenturan yang berlebih. Penuh. Moral fleksibel, kami tolak ada garis yang tak boleh digeser walau dunia mendesak. Moral fleksibel, itu pilihan kalian, kami pilih konsisten meski jalannya paling sunyi dan menanjak. Moral fleksibel, kami tolak ada garis yang tak boleh digeser walau dunia mendesak. Moral fleksibel, itu pilihan kalian, kami pilih konsisten meski jalannya paling sunyi dan menantang. Moral sejati, tak mencari alasan, ia diuji saat semua pintu terbuka dan kita memilih untuk tidak masuk. Bukan alam yang diburu, bukan pengalaman yang dicari. Ini safari, tempat nafsu berburu kepentingan sendiri. Datang dengan senyum, koper penuh rencana. Katanya silaturahmi tapi matanya cari celah. Langkahnya halus, bahasanya santun, tapi insting predatornya bangun saat lihat peluang muncul. Safari bukan soal jalan jauh, tapi soal wilayah mana yang bisa ditakluk. Setiap singgah dihitung nilainya, bukan siapa yang ditemui, tapi apa yang bisa dibawa pulang ke meja. Mereka foto dengan latar kebersamaan, caption hangat nutup niat di belakang layar. Kalau semua kunjungan punya agenda tersembunyi, itu bukan perjalanan, itu transaksi yang disamarkan rapi. Nafsu bersafari, berburu di balik senyum. Datang sebagai tamu, pulang bawa keuntungan penuh. Nafsu bersafari, peta di kepala, bukan cari makna, tapi titik mana yang bisa dikuasai cepat dan rata. They call it networking, I call it tracking. Mengamati mangsa, hitung waktu buat striking. Kalau semua relasi dinilai dari manfaat, kepercayaan berubah jadi alat yang cepat rusak. Setiap janji jadi umpan yang dilempar, biar target percaya sebelum diseret. Pelan, bahasa halus dipakai jadi senjata, karena manipulasi paling efektif datang tanpa teriak. Safari ini tak pakai senapan, cukup kata manis dan jabatan di bayangan. Yang polos disuguhi mimpi, yang waspada dibilang negatif dan susah diajak kompromi. Nafsu bersafari, Tanpa rasa cukup, semakin banyak singgah semakin haus menumpuk. bersafari, Tak kenal henti, yang dilalui ditinggal bekas, yang diambil dibawa pergi. bersafari, Kami tahu arahnya, bukan ke depan bersama, tapi ke atas sendirian saja. Senyum, aku ya berhenti, yang dilalui ditinggal bekas, yang diambil dibawa pergi. Ini bukan kunjungan, ini perburuan. Bukan soal hadir, tapi apa yang bisa diamankan. Peta dibentang, bukan untuk eksplorasi, tapi untuk tandai wilayah mana yang bisa dieksploitasi. Kalau semua perjalanan berakhir di kantong yang sama, jangan sebut itu kerja, itu rakus yang sedang jalan-jalan. Nafsu bersafari, hidup dari pembiaran, dari lelahnya orang yang capek, curiga dan bertahan. Karena saat semua tampak normal dan sopan, keserakahan
bisa lewat tanpa perlawanan. Kami belajar membaca jejak di tanah, bukan dari pidato tapi dari dampak yang tertinggal parah. Dan setiap safari yang tak pernah puas akan berakhir saat mangsa sadar dan melawan dengan suara keras. Nafsu bersafari, kami tahu arahnya bukan ke depan bersama tapi ke atas sendirian saja. Waktunya berhenti karena yang terus berburu akhirnya akan diburu oleh nurani. Kami tahu arahnya bukan ke depan bersama tapi ke atas sendirian saja. Nafsu bersafari, waktunya berhenti karena yang terus berburu akhirnya akan diburu oleh nurani. Tak semua yang datang membawa niat baik, tak semua senyum berarti damai. Kadang yang paling berbahaya adalah mereka yang menyebut perburuan sebagai perjalanan biasa. Katanya punya prinsip, tapi tiap ada angka, nilai mulai berubah nada. Nilai diagungkan saat tak ada godaan. Begitu peluang datang mulai cari pembenaran. Yang dulu tak bisa sekarang masih bisa dibahas. Semua punya harga asal negosiasinya pas. Mereka bicara ideal sambil hitung margin. Prinsip ditimbang bukan dijaga dibandingkan. Kalau nilai bisa ditawar di ruang tertutup, berarti yang dijual bukan gagasan tapi sikap hidup. Hari ini lantang soal benar dan salah, besok diam karena posisinya berubah arah. Yang konsisten dibilang kaku, yang fleksibel dipuji karena tahu situasi dan waktu. Nilai bisa ditawar, katanya realistis, padahal itu alasan biar nurani praktis. Nilai bisa ditawar, harga disepakati. Yang tak mau jual diri disingkirkan pelan-pelan dari narasi. Mereka bilang semua abu-abu, tak ada hitam putih, biar garis makin kabur. Pelanggaran terasa sah dan bersih. Nilai dilipat rapi, dimasukkan saku, dipakai lagi nanti kalau citra perlu disapu. Bahasa halus jadi alat pembungkus, biar keputusan pahit terasa mulus. Yang rugi disuruh paham kondisi, yang untung pura-pura tak tahu konsekuensi. Kalau setiap nilai harus lolos meja tawar, berarti integritas cuma slogan besar. Dan saat semuanya bisa dinegosiasi, yang tersisa cuma kepentingan paling berat. Nilai bisa ditawar, itu kata mereka, biar semua terasa masuk akal di kepala. Nilai bisa ditawar, kami tak sepakat, karena yang dijual hari ini besok jadi penyesalan yang berat. Ini bukan kompromi, ini transaksi. Bukan kedewasaan, tapi kebiasaan menggadaikan diri. Nilai yang dijual bikin kepercayaan runtuh, pelan tapi pasti, tanpa suara gaduh. Yang menolak main kotor disebut naif, yang ikut arus dipuji paling adaptif. Mereka bilang ini dunia nyata, seolah pengkhianatan itu syarat dewasa. Padahal dunia nyata dibentuk pilihan, dan pilihan hari ini jadi warisan besok yang menyakitkan. Kami berdiri bukan karena paling suci, tapi karena lelah lihat nilai mati berkali-kali. Kalau semua bisa ditukar demi hasil cepat, berarti yang mahal bukan nilai tapi keberanian menolak harga itu. Nilai bisa ditawar, kami jawab tidak. Ada hal yang harus dijaga, meski konsekuensinya berat. Nilai bisa ditawar, kalian yang bilang. Kami pilih berdiri, meski jalan ini paling sepi dan panjang. Nilai sejati tidak mencari pembeli,
Ia diuji saat semua orang sibuk menawar. Lampu menyala, senyum dipasang, tirai dibuka, ambisi mulai berperang. Ya, di atas panggung semua tampak rapi, pidato manis, gestur penuh empati. Tapi di balik layar naskahnya kotor, ambisi berbisik lebih keras dari suara nurani yang bocor. Tepuk tangan jadi oksigen, tanpa sorotan mereka megap-megap kehilangan identitas dan arah peran. Yang penting terlihat benar, bukan jadi benar, itu beda perkara kawan. Janji dipoles kayak properti, dipakai sekali lalu dibuang saat tak lagi seksi. Semua berlomba naik level citra, walau harus injak yang lain demi spotlight kamera. Ini panggung ambisi, topeng dan mimpi palsu. Siapa paling bersinar walau hatinya keruh dan rapuh. Panggung ambisi, semua mau di depan, tak peduli siapa jatuh, yang penting namanya bertahan. Mereka bilang tujuan besar butuh korban, padahal itu alasan buat menormalkan kebutaan. Etika jadi dekor di pinggir panggung, tak masuk skrip utama, cuma hiasan yang digantung. Setiap langkah dihitung pakai kamera, bukan dampak tapi angle yang paling terasa. Kalau kebenaran mengganggu narasi, langsung dipotong di ruang editing emosi. Semua ingin jadi pusat cerita, tak ada figuran, semua haus validasi. Padahal panggung makin sempit tiap hari, karena ambisi tumbuh tanpa batas, tanpa refleksi diri. Ini panggung ambisi, sorotannya silau, bikin lupa mana nilai, mana sekadar pengaruh semu. Panggung ambisi, tepuk tangan keras, tapi sunyi saat lampu mati dan nurani menagih balas. Ini bukan mimpi, ini obsesi, bukan visi. Ini kompetisi tanpa refleksi. Hey! Ambisi tanpa rem jadi mesin penghancur, pemelan mengikis makna sampai hancur. Yang awalnya ingin perubahan berakhir jadi replika dari yang dulu ditendang. Kalau semua hal jadi alat pencitraan, kejujuran terasa seperti kesalahan. Yang konsisten dibilang naif, yang licin dipuji karena tahu cara bertahan hidup. Kami berdiri di pinggir panggung ini menolak jadi atur dai drama manipulasi. Lebih baik suara serak tanpa sorotan daripada gemerlap palsu yang dibayar dengan kehilangan. Ini panggung ambisi, kami lihat jelas, kiloannya indah tapi menyimpan luka yang deras. Panggung ambisi, kami tak silau, lebih pilih jalan gelap dengan prinsip daripada terang tanpa arah dan nilai palsu. Dan nilai palsu. Ini pala bunga Adam, ini pala bunga Adam, ini pala bunga Adam, ini pala bunga Adam. Lampu akan padam, tepuk tangan berhenti. Yang tersisa bukan nama, tapi jejak yang kau tinggalkan setelah panggung ditutup. Tak semua kekuasaan berteriak. Sebagian diam, menggenggam erat, sampai yang lain tak bisa bernapas. Tangan menggenggam di balik meja rapi, tak terlihat tapi arah hidup ditarik ke sini. Katanya netral, katanya profesional, tapi genggaman itu berat, dingin dan personal. Tak perlu ancaman, cukup kontrol aliran. Siapa dapat akses, siapa diparkir di antrian. Kalau keputusan lahir dari genggaman sempit, jangan heran ruang gerak makin sedikit.
Jari-jari licin oleh kepentingan, mengunci peluang sebelum sempat berkembang. Yang lepas disebut lemah dan naif, yang patut dipelihara biar sistem tetap hidup. Tangan menggenggam terlalu erat, bukan melindungi tapi menekan tanpa isyarat. Tangan menggenggam tak mau lepas, semakin banyak dikuasai, semakin haus dan keras. They say trust me, but won't let go. Semua diatur tapi tak ada yang tahu. Kalau kendali jadi candu, kuasa berubah jadi racun yang ditelan tanpa ragu. Setiap peluang diperas nilainya, sampai yang tersisa cuma abu dan luka. Yang ingin tumbuh disuruh tunduk karena genggaman takut kehilangan yang sudah direngku. Bahasa sopan nada bersahabat, tapi semua jalan punya pagar dan syarat. Kalau kebebasan harus minta izin, itu bukan kesempatan, itu jerat yang dibikin licin. Tangan menggenggam, sunyi tapi jam, tak bersuara tapi tekanannya dalam. Tangan dan menggenggam, tak kelihatan, namun bekasnya tertinggal di setiap keputusan. Lepaskan, beri ruang. Genggaman berlebih hanya melahirkan perlawanan. Kami lihat siapa yang takut berbagi, karena kuasa rapuh bila tak dimonopoli. Yang percaya diri tak perlu mencengkeram, yang ragu mengunci segalanya biar tetap nyaman. Tangan menggenggam hidup dari ketakutan, takut disaingi, takut kehilangan peran. Padahal dunia tak runtuh saat dilepas, justru bernapas saat ruang diberi luas. Kalau semua harus lewat satu genggaman, itu bukan kepemimpinan, itu ketergantungan. Dan setiap genggaman yang menolak terbuka akan dipaksa lepas oleh waktu dan suara. Tangan menggenggam, kami lawan tekanannya. Bukan semua harus dikontrol demi aman katanya. Tangan menggenggam, waktunya terbuka, karena kuasa sejati tak lahir dari cengkeraman, tapi dari kepercayaan nyata. Tangan yang terus menggenggam akan lelah sendiri. Yang bertahan lama adalah mereka yang berani melepaskan dan berbagi kendali. Semua pakai topeng. Ada yang buat lindungi diri, ada yang buat sembunyikan niat. Yeah, yeah. Wajah ramah, nada meyakinkan di balik mata. Niat disimpan rapat-rapat, bicara soal nilai etika dan kepedulian. Tapi setiap kalimat ada hitungan di belakang. Topeng kepentingan dipoles biar pantas, biar tampak wajar saat melangkah di atas batas. Mereka bilang demi kebaikan bersama, tapi yang diuntungkan selalu nama yang sama. Satu tangan salam, satu tangan siap sikut. Relasi cuma alat, loyalitas bisa diputus. Hari ini kawan, besok jadi beban. Kalau kepentingan berubah, sikap ikut bergeser pelan. Hey, topeng kepentingan, wajahnya rapi, yang kau lihat bukan niat yang sesungguhnya terjadi. Topeng kepentingan, senyap tapi kejam, manis di ucapan, pahit di dampak yang tertanam. Rak yang tertanam. Yeah. Mereka pandai bicara tanpa pernah bilang jujur. Setiap janji lentur bisa ditekuk sesuai umur. Kalau menguntungkan semua bisa dinegosiasi, nilai digeser halus disebut adaptasi. Yang bertanya dibilang tak paham situasi, yang patut dipuji paling tahu diri. Topeng di
pakai bukan buat perlindungan, tapi biar niat kotor lolos tanpa pertanyaan. Mereka ahli bermain peran di ruang terang, tapi gelap di belakang, lebih sibuk dari yang kau bayangkan. Semua terlihat rapi dan tertib sampai dampaknya jatuh. Tak pernah dilibatkan, topeng katoke yang tak pernah dilibatkan. Topeng kepentingan Terlihat bijak padahal setiap keputusan punya arah yang sengaja disamarkan. Topeng kepentingan Penuh sandiwara yang tulus tersingkir, yang licin justru bersuara. Ini bukan salah paham, ini pola yang berulang. Topeng dipakai terus supaya kepentingan tak pernah kelihatan telanjang. Topeng kepentingan bikin nurani fleksibel. Hari ini salah, besok jadi masih wajar dan level. Semua dibungkus bahasa profesional, biar yang dikorbankan terasa rasional. Kalau jujuran harus dikalahkan demi posisi, berarti kursi lebih penting dari integritas diri. Mereka bilang ini realita, seolah tak ada pilihan, padahal realita dibentuk keberanian atau pengkhianatan. Kami tak menuntut kesempurnaan, kami menuntut keterbukaan. Karena saat topeng terus dipelihara, kepercayaan mati perlahan tanpa suara. Topeng kepentingan Cukup sudah kami belajar membaca yang tak diucapkan mulut. Topeng kepentingan Tak selamanya kuat, cepat atau lambatnya tersembunyi akan runtuh. Boleh rapi, tapi kebenaran selalu cari celah. Dan saat topeng jatuh, yang tersisa hanyalah jejak keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Tarik kembali. Ditarik kembali. Tarik kembali. Semua keputusan katanya demi bersama, tapi rekeningnya selalu satu nama. Mereka bicara besar soal kepentingan ramai, tapi langkah kecilnya selalu ke arah yang sama. Kalimat dipoles biar terdengar mulia, padahal ujungnya cuma soal siapa yang paling kaya. Rencana disusun atas nama stabil, tapi hasilnya bikin jarak makin brutal. Kalau manfaat berhenti di lingkaran sempit, jangan sebut pengabdian itu untung pribadi legit. Wajah serius, nada penuh beban, seolah keputusan lahir dari pengorbanan. Tapi tiap risiko dilempar ke bawah, ke atas cuma naik angka, senyum dan kuasa. Untung pribadi dibungkus misi, katanya demi semua tapi ujungnya sendiri. Untung pribadi sunyi tapi pasti, tak pernah diumumkan tapi selalu dinikmati. Tapi selalu dinikmati. They say trust the process, tapi prosesnya bias. Kalau pintu cuma kebuka buat yang punya akses dan gelas. Keringat orang lain jadi bahan bakar, biar satu dua nama bisa melesat tanpa sadar. Nilai dijual sebagai kompromi, prinsip dilipat biar muat di saku strategi. Kalau semua bisa dinegosiasi, moral berubah jadi mata uang yang fleksibel dan murah hati palsu. Yang bertanya dibilang mengganggu, yang diam dipelihara biar sistem tetap kaku. Karena selama untung pribadi aman, kebenaran boleh antre, keadilan boleh pelan. Untung pribadi tanpa suara, tak perlu panggung cukup kuasa. Untung pribadi tak terlihat, tapi dampaknya panjang meninggalkan jejak pahit dan pekat. Bukan demi kami, bukan demi semua. Kalau hasilnya satu arah, itu bukan kebijakan, itu rakus yang tersamar. Kami lihat pola yang diulang rapi, narasi berubah, tujuan tetap
sama di inti. Kalau keputusan selalu menguntungkan segelintir, maka sistem sedang bekerja tapi bukan untuk yang banyak berdiri di pinggir. Untung pribadi hidup dari pembiaran, dari lelahnya publik yang berhenti berharap perubahan. Karena saat semua terbiasa dengan yang timpang, keserakahan terasa normal, bahkan dianggap matang. Kami tak butuh pidato panjang, kami butuh bukti yang tak berat sebelah. Karena keadilan yang cuma slogan akan runtuh cepat saat diuji kenyataan. Untung pribadi kami sebut namanya, bukan pengabdian cuma ego yang berkuasa. Untung pribadi waktunya dibuka, karena kalau satu terus menang, yang lain cuma jadi korban senyap tanpa suara. Kalau hasil selalu mengalir ke satu arah, jangan heran kepercayaan bocor pelan-pelan tanpa bisa ditambal. Senyum bisa dipelajari, empati bisa dilatih, tapi kepentingan itu yang menggerakkan wajah. Yeah, wajah ramah di depan kamera, nada hangat tapi matanya hitung angka. Sapaan manis, jabat tangan erat, tapi arah bicara selalu ke target dan kepentingan cepat. Mereka ganti ekspresi sesuai ruangan, satu muka buat publik, satu buat perundingan. Kalau niat bisa disesuaikan situasi, kejujuran jadi kostum bukan identitas asli. Kata peduli dipakai kayak stiker, dipercepat biar citra makin licin. Di balik senyum ada agenda disusun, rencana jalan terus walau suara lain dikubur sunyi dan runtuh. Ini wajah kepentingan, senyum penuh hitungan, bukan soal benar tapi siapa yang diuntungkan. Wajah kepentingan, topeng paling rapi, kelihatan manusiawi tapi dingin saat keputusan dibagi. They talk about unity, but divide the profit. Kebersamaan cuma narasi buat nutup motif. Kalau semua keputusan punya arah tersembunyi, kepercayaan publik perlahan mati, dikubur janji basi. Wajah berubah saat lampu mati, nada turun bahasa jadi transaksi. Yang tak punya akses disuruh menunggu, sementara kepentingan besar langsung lewat pintu. Kalau kepedulian muncul pas disorot, itu bukan empati, itu momen yang dihitung tepat. Semua drama dikemas profesional, biar kepentingan jalan tanpa terlihat brutal. Wajah kepentingan kelihatan tulus, padahal tiap kalimatnya punya rumus. Wajah kepentingan, dua sisi satu muka, siang bicara nilai, malam hitung laba. Kami bukan panggung, kami bukan properti. Jangan pakai wajah kami buat nutup ambisi. Yang jujur dianggap naif dan terlalu lurus, yang licin naik cepat karena tahu cara mengelus. Kalau sistem memberi hadiah pada kepura-puraan, jangan heran topeng jadi alat kelangsungan. Wajah kepentingan hidup dari kebiasaan, bikin manipulasi terasa normal dan aman. Yeah, yang kritis disebut gangguan, yang diam dianggap setuju tanpa perlawanan. Kami belajar membaca di balik senyum, membedakan empati dari strategi yang dibungkus santun. Karena di dunia penuh pencitraan, yang paling berbahaya bukan marah tapi kepalsuan yang tenang. Wajah kepentingan kami lihat jelas, bukan semua senyum datang dari niat tulus dan bebas. Wajah kepentingan, topeng dibuka saat kepentingan memimpin, kebenaran sering jadi korban pertama. Wajah bisa berganti,
selalu tahu mana yang tulus dan mana yang hanya bermain peran. Dari luka, harap, dan suara jalanan, panggung ambisi terus hidup. This is Flow Nusantara. See you on the next stage.